Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mentahqiq tauhid, membersihkan diri-diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Taib, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki bab yang ke-9 dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid. Itu bab yang beliau berikan judul Babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu bab termasuk dari kesyirikan seseorang bertabaruk, mengharapkan barokah, mencari barokah dengan pohon ataupun dengan batu ataupun dengan yang semisalnya. Kemarin kita sudah masuk pada poin yang kedua, yaitu makna dari tabaruk, dan insya Allah sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga dari 6 poin yang kita bahas di bab yang ke-9 ini, yaitu tentang pembagian dari tabaruk. Berkata para ulama, yang qasimu at-tabarruku ila qismaini. Jadi tabaruk itu terbagi menjadi 2. Ini poin yang ketiga adalah poin yang sangat penting. Ya, seseorang yang mereka bertabaruk dengan sesuatu yang dilarang, ini sebabnya salah satunya karena kebodohan mereka terkait dengan pembagian tabaruk ini. Jadi para ulama membagi tabaruk terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tabarrukun masru'un, tabaruk yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tabarrukun mamnu'un, tabaruk yang dilarang. Bagaimanakah batasan tabaruk itu disyariatkan? At-tabaruku al-masru', tabaruk yang disyariatkan wahwa, yaitu iltimasul barakah min syai'in ulima bi syar'i aw bil kitabi wa sunnah anna hadha syai' mubarakun wa biturukin masru'iyatin. Jadi bertabaruk dengan tabaruk yang disyariatkan adalah mencari barokah atau mengharap barokah dengan sesuatu yang diketahui secara syar'i atau berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, bahwa sesuatu yang kita harapkan barokahnya, bahwasanya sesuatu tersebut mubarakun, memang mengandung barokah. Wabiturukin masru'iyatin, dan kita tempuh dengan cara-cara yang memang disyariatkan di dalam ajaran kita. Jadi tabaruk yang disyariatkan adalah kita bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Jadi untuk kita mengetahui sesuatu itu mengandung barokah atau tidak, maka haruslah berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka seseorang dibolehkan dia bertabaruk dengan sesuatu dengan catatan jika memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwasanya sesuatu tersebut memang mengandung barokah, dan dia tempuh dengan cara-cara yang disyariatkan. Karena ada sebagian orang yang dia bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya, bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, tapi ditempuh dengan cara-cara yang bid'ah, yang tidak disyariatkan oleh syar'i. Insyaallah nanti kita akan jelaskan.
Wa misalu dzalika, di antara contoh tabaruk yang disyariatkan, yang pertama adalah at-tabarruku bi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man fasala min jismihi. Jadi bertabaruk dengan zatnya Nabi, bertabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang terpisah dari zat beliau, seperti rambutnya, yang rambutnya ini adalah merupakan bagian dari beliau kemudian terpisah, atau keringatnya yang ini adalah bagian dari beliau kemudian terpisah, maka dibolehkan seseorang bertabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang terpisah dari jasadnya. Tapi ingat, tabaruk zatiyah ini, tabaruk yang zatnya ini, tabaruk zat ini, wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabaruk zat ini yang barokahnya bisa berpindah kepada orang lain ini, wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi faqat. Ini yang harus menjadi catatan kita ya. Jadi tabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang terpisah dari diri beliau seperti keringat dan rambutnya, ini khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan tatkala beliau masih hidup ya, dan tatkala beliau masih hidup ya. Namun tatkala beliau sudah meninggal dunia maka terputus ya. Wallahu taala ja'ala ya, Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan jasad semua para nabi berbarokah. Jadi memang Allah jadikan jasad-jasad para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zatnya ini memang mengandung barokah. Apabila dari kaum mereka, kaumnya Nabi Adam misalnya, atau kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau kaumnya Nabi Musa, mereka bertabaruk dengan zatnya nabi-nabi mereka, dengan mengusap tubuh mereka, atau dengan sesuatu yang terpisah ya dari tubuh mereka, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi khusus hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku kepada selain beliau dari umat-umat beliau. Ya. Di antaranya kepada Abu Bakar, manusia yang paling sempurna setelah para nabi dan rasul, dan juga para sahabat yang lainnya, ya, dan juga orang-orang soleh yang di bawah mereka, semuanya ini barokah yang ada pada mereka adalah barokah keimanan, barokah amal mereka, bukan barokah secara zatnya. Karena sebagian orang yang bertabaruk dengan zat orang soleh, ya, mereka berdalil bahwasanya mereka mengkiaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zatnya boleh ditabaruki karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang saleh. Ya, ini kias yang batil di antara dalih ya, kita mungkin tidak bisa mengatakan dalil, tapi dalih mereka yang membolehkan bertabaruk dengan zatnya orang-orang saleh selain Rasulullah, mereka berdalih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditabaruki zatnya karena beliau orang saleh. Jadi alasannya karena orang saleh. Berarti orang-orang saleh yang lainnya pun boleh ditabaruki zatnya. Maka ini adalah dalih yang batil. Kenapa? Karena orang yang paling saleh setelah para nabi dan rasul dari umat Islam ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita katakan pada orang-orang yang mereka bertabaruk dengan wali-wali mereka, dengan orang-orang saleh, dengan para habaib dan yang semisalnya, maka kita katakan mereka dengan Abu Bakar, siapakah yang lebih saleh? Tentunya Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kita katakan kepada mereka, ada nggak dalil atau athar dari para sahabat yang mereka bertabaruk dengan Abu Bakar? Yaitu maksudnya adalah bertabaruk akan zatnya Abu Bakar. Bertabaruk dengan air liurnya Abu Bakar, misal. Bertabaruk dengan keringatnya Abu Bakar. Bertabaruk dengan rambutnya Abu Bakar, atau bertabaruk dengan rambutnya Ali bin Abi Thalib, atau bertabaruk dengan keringatnya para sahabat yang lainnya. Maka kita tidak dapatkan para sahabat yang lainnya bertabaruk dengan Abu Bakar, para tabi'in bertabaruk dengan para sahabat. Tidak kita dapatkan, tidak ada satupun asar. Ya. Maka hal ini menunjukkan kesepakatan mereka
kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in bahwasanya tabaruk zat ini hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun selain beliau, ya Abu Bakar dan yang semisalnya ini, maka barokahnya itu adalah barokah amal. Ya, barokah keimanan yang ada pada diri mereka. Dan secara umum kaum muslimin itu mengandung barokah. Secara umum kaum muslimin, seorang yang dia beragama Islam itu mengandung barokah. Tapi barokahnya itu bukan barokah zat yang bisa berpindah kepada orang lain, bukan. Tapi barokah amal, barokah iman, barokah dakwah, barokah ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya beliau bersabda, inna min syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang pohon tersebut barokahnya seperti barokahnya seorang muslim. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah pohon kurma yang dia memiliki ya barokah, karena semua yang ada pada kurma ini memberikan manfaat, ada faedahnya. Kalau kita mungkin di sini adalah pohon kelapa mungkin, ya, yang bagian dari batangnya, daunnya, buahnya, semuanya memberikan manfaat. Dan barokahnya pohon tersebut, kata Rasulullah, pohon kurma tersebut adalah seperti barokahnya kabarakatil muslim, seperti barokahnya seorang muslim. Berarti hal ini menunjukkan setiap muslim ini pun mengandung barokah. Tapi ingat, barokah pada diri seorang muslim ini bukan barokah dzatiyah, bukan barokah secara zatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi barokah amal. Ya, dari amal mereka, dari dakwah mereka, dari ilmu yang mereka miliki, ini memberikan barokah kepada yang lainnya. Tapi ini yang pertama di antara contoh bertabaruk dengan sesuatu yang disyariatkan. Contohnya yang pertama adalah bertabaruk dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang terpisah dari beliau seperti rambutnya, keringatnya dan yang semisalnya. Ya banyak dalil-dalil dari As-Sunnah. Di antaranya adalah di sini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu tatkala beliau berwudu maka para sahabat ini berebutan akan sisa wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian para sahabat pun bertabaruk dengan bi'irkihi, dengan keringatnya beliau, kemudian dengan rambutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ya yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, dari contoh tabaruk yang disyariatkan adalah at-tabarruku bi aqwalin wa amalin masru'iyatin. Itu kita bertabaruk dengan perkataan-perkataan atau dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Idza fa'alaha al-abdu hasalallahu al-khair wal barakah. Yang mana jika seorang hamba itu ya melakukan amalan-amalan tersebut, maka dia akan memperoleh kebaikan dan barokah, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Contohnya adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an. Ya, dia dapat memberikan syafaat dengan izin Allah li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam harfun, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mim harfun. Dan saya tidak berkata bahwasanya alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini barokah dari membaca Al-Quran. Ya, ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Atau seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan
Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi apa? Sakilatani fil mizan, tapi sangat berat timbangannya nanti. Wahabibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini muttafaqun alaih. Jadi contoh di antara contoh yang kedua, ya, yaitu bertabaruk yang disyariatkan adalah kita bertabaruk dengan perkataan dengan perkataan atau perbuatan yang disyariatkan. Apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga, at-tabaruku bil amkanah allati ja'alallahu fiha barakah. Yaitu kita bertabaruk dengan tempat-tempat, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut berbarokah. Kal masajid, seperti masjid-masjid atau tempat-tempat tertentu yang memang Allah taala kabarkan lewat lisan Rasulnya bahwasanya tempat tersebut adalah berbarokah, seperti Mekah, kemudian Madinah dan Syam. Dan ingat, ya, apabila ada tempat-tempat yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwasanya tempat tersebut adalah mengandung barokah, ya, dan boleh kita bertabaruk dengannya, tapi wal maksudu bitabaruk biha, tapi yang dimaksud bertabaruk dengannya adalah fi'lul khair. Kita melakukan kebaikan, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di tempat-tempat tersebut, bi a'malin masru'iyatin, dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Bukan dengan kita mengusap-usap, ya, tempat tersebut, misalnya Ka'bah ataupun yang semisalnya diusap-usap dengan keyakinan bahwasanya barokah yang ada pada Baitullah ini akan berpindah pada dirinya, atau mungkin diambil tanahnya kemudian disimpan. Bukan itu yang dimaksud berbarokahnya tempat tersebut, bukan. Tapi kita disyariatkan untuk beramal amalan yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal di tempat-tempat tersebut. Contoh misalnya sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dari sahabat Jabir, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlu salati fil Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alfi salah. Keutamaan sholat di Masjidil Haram atas masjid-masjid yang lainnya itu sebanding dengan 100.000 rakaat. Satu rakaat di sana sebanding dengan 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Wa fi masjidi hadza alfu shalah. Adapun di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain adalah alfu shalah, 1.000 rakaat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis, dan sholat di Masjid Baitul Maqdis dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya adalah khomsumi'ati sholah, sebanding dengan 500 rakaat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini yang ketiga, itu kita bertabaruk dengan tempat-tempat yang memang Allah jadikan tempat tersebut berbarokah. Dan maksud kita bertabaruk di situ adalah kita beramal soleh, ya, dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Bukan dengan mengusap-usap jendelanya mungkin, atau mungkin mengusap-usap tanahnya, kita ambil tanahnya, kita bawa pulang ke Indonesia dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut akan berpindah barokahnya pada diri kita. Maka yang seperti ini termasuk dari barokah yang dilarang, sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan. Tip yang keempat, di antara contoh yang keempat adalah tabaruk, bertabaruk dengan waktu-waktu yang Allah khususkan waktu tersebut di dalamnya, ya, mengandung kebaikan yang banyak, mengandung keutamaan yang banyak, seperti bulan Ramadan. Kita bertabaruk dengan bulan Ramadan, yaitu melakukan peribadahan, memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam tersebut, kita mendapatkan kebaikan melebihi 1000 bulan. Ini menunjukkan akan barokahnya waktu-waktu tersebut. Kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian sepertiga malam yang akhir dari setiap malam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang malam tersebut, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunia. Jadi Rabb kita tabaraka wa ta'ala
turun setiap malam ila sama'i dunia, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Ya, ketika akhir dari sepertiga malam. Yaqulu, dan yang mana Allah Ta'ala pada saat itu berkata, barang mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku pada malam itu, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang meminta padaku pada malam itu, maka aku akan memberikannya. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku pada malam itu, maka aku akan mengampuninya. Ini barokah yang ada pada waktu-waktu tertentu, yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya waktu-waktu tersebut adalah mengandung barokah. Dan untuk mendapatkan barokah tersebut pun kita harus dengan tata cara yang memang disyariatkan, yaitu kita beramal amalan yang saleh yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima adalah bertabaruk dengan makanan atau minuman, ya, allati ja'alallahu fiha barakah, yang memang Allah jadikan di dalam makanan atau minuman tersebut mengandung barokah, seperti zaitil zaitun, seperti minyak zaitun, kemudian madu, susu, habatau sauda, dan ma'u zamzam, air zamzam. Sudah berlalu dalil-dalil yang sudah kita jelaskan pada bab yang ke-7, di antaranya air zamzam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u zamzam lima suri balahu. Air zamzam itu khasiatnya tergantung niat orang yang meminumnya. Begitu pula dengan madu, ya, dijelaskan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan barokahnya madu. Di antaranya firman Allah surah An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Begitu pula dengan habatus sauda, inna hadhil habatus sauda shifa'un min kulli da'ila minasyam, dan yang lainnya dari makanan atau minuman yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwasanya makanan dan minuman tersebut mengandung barokah. Maka tatkala kita mencari barokah pada makanan dan minuman tersebut, maka dibolehkan, tapi dengan catatan kita tetap mengharapnya dan memintanya kepada sang pemilik barokah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tabaruk yang disyariatkan, yaitu kita bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwa sesuatu tersebut memang mengandung barokah dan kita tempuh dengan cara-cara yang disyariatkan. Ini tabaruk yang disyariatkan. Adapun jenis tabaruk yang kedua adalah at-tabaruku al-mamnu, tabaruk yang dilarang. Bagaimana patokan atau batasan tabaruk itu dikatakan tabaruk yang dilarang? Maka kebalikan dari tabaruk yang disyariatkan, yaitu seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, atau dia tempuh dengan cara-cara yang tidak syar'i. Jadi tabaruk yang dilarang, mungkin kalau kita dapat simpulkan ada dua bentuk. Yang pertama, seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwa sesuatu tersebut mengandung barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bertabaruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi dia tempuh dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ini pun masuk ke dalam kategori jenis tabaruk yang dilarang. Dia bertabaruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, tapi dia tempuh, dia cari tabaruk tersebut dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara contoh tabaruk yang dilarang ini banyak sekali dari kaum muslimin yang melakukan perbuatan tersebut adalah tabaruk bidawatis salihin wa atharihim, bertabaruk dengan zatnya orang-orang saleh. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ya, bertabaruk mungkin dengan ludahnya orang saleh, bertabaruk dengan keringatnya orang saleh, bertabaruk dengan kobokannya orang soleh. Ya, kita dapatkan dahulu. Dan terus terang, saya dulu sebelum kenal sunnah, ya pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, perayaan Maulid Nabi, kemudian kita mengundang seorang ustadz kibar, ya, seorang ustadz untuk ceramah, kemudian kita siapkan minuman dengan apa? Dengan gelas yang agak besar sengaja. Kita isi air, otomatis dia kalau besar gelasnya agak besar itu kan minumnya nggak habis. Itu
bekas minumnya kita perbutkan. Atau tatkala makan bareng, ya, kemudian kita siapkan kobokan, kemudian setelah mereka makan, kemudian mereka cuci tangan mereka, ini kobokannya ini diperbutkan. Bahkan ada yang lebih parah juga, ya banyak di antara mereka yang bertabaruk dengan kotoran orang yang mereka anggap saleh. Maka yang seperti ini adalah tabaruk yang dilarang. Atau bertabaruk dengan atharihim, peninggalan-peninggalan mereka. Bertabaruk dengan bekas kopiahnya yang sampai dilelang berapa juta sekian. Ya, bertabaruk dengan bekas baju yang dia pakai. Bertabaruk dengan tempat dulu mungkin yang pernah dia singgah di situ. Bertabaruk dengan tempatnya yang Pangeran Ponorogo ya pernah dia istirahat di situ, kemudian dijadikan tempat tabaruk. Ini termasuk dari tabaruk-tabaruk yang dilarang. Jadi bertabaruk dengan zatnya orang-orang soleh atau dengan peninggalan-peninggalan mereka. Kemudian di antara contoh yang kedua, bertabaruk bi aqwali wa a'malin ghairi masru'iyatin. Bertabaruk dengan perkataan-perkataan, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Misal mungkin bertabaruk dengan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, membaca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman dan seterusnya. Yang dulu saya sempat baca itu 4.444 kali. Coba siapa yang menentukan dan siapa yang membuat sholawat nariyah tersebut? Dan siapa yang menentukan bilangannya harus 4.444 kali? Ya, karena dulu saya pernah melakukannya yang seperti ini. Ya, ini adalah termasuk dari jenis tabaruk yang dilarang. Kita bertabaruk dengan ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang tidak pernah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, di antara tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan tempat-tempat tertentu. Ya, dan kebanyakan kaum muslimin bertabaruk dengan kuburan orang-orang soleh. Kuburan orang-orang soleh atau orang-orang yang mereka anggap soleh. Kemudian di atasnya ya dibangun sebuah masjid dan mereka bertabaruk di sana. Nanti kita akan ada pembahasannya bab tersendiri ya, yaitu termasuk peringatan yang keras minat taglidi fiman abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Ada bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bab yang beliau berikan judul minat taglidi, termasuk peringatan yang sangat keras. Fiman abadallaha, bagi orang yang dia beribadah kepada Allah. Ya, peringatan yang keras bagi orang yang beribadah kepada Allah. Kok orang beribadah kepada Allah mendapatkan peringatan yang keras? Apa sebabnya? Inda qabri rajulin salih, karena dia beribadahnya di sisi kuburan orang saleh. Nanti kita akan sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya. Kenapa banyak kaum muslimin secara umum atau secara khusus yang mereka beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh? Ya, kuburan para wali, mereka ziarah kubur di sana beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah di samping kuburan orang soleh. Apa yang menjadi pemicunya? Tentunya tatkala mereka melakukan suatu amalan, mesti ada pendorongnya. Mesti mereka memiliki keyakinan sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut. Di antara keyakinan mereka, karena mereka meyakini kuburan orang soleh ini adalah tempat yang berbarokah. Sehingga apabila beribadah kepada Allah di tempat tersebut, maka ibadahnya akan lebih dikabulkan oleh Allah, akan lebih diterima. Seandainya berdoa di sana kepada Allah, berdoa di samping kuburan orang soleh, mereka meyakini karena itu tempat yang berbarokah, maka kemungkinan besar Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ini salah satu keyakinan mereka. Sebabnya apa? Karena salah di dalam memahami tabaruk ini, sehingga berdampak kepada yang lainnya. Ya, beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ini sebabnya kenapa? Karena mereka menganggap kuburan orang soleh itu mengandung barokah. Beda dengan tempat-tempat yang lain menurut keyakinan mereka. Insya Allah nanti akan datang penjelasannya. Jadi di antara contoh tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan tempat-tempat ya yang mereka meyakini ini mengandung barokah. Padahal tadi sudah kita jelaskan ya, untuk bertabaruk dengan suatu tempat ataupun sesuatu yang lainnya harus ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah. Atau di sini dicontohkan seperti contoh yang lainnya, bertabaruk dengan benda-benda mati, ya bertabaruk dengan keris ataupun yang semisalnya. Tapi
Kemudian yang keempat, di antara contoh tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya waktu tersebut mengandung barokah. Atau ya bertabaruk dengan waktu tersebut yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Contohnya di sini ya seperti bertabaruk dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertabaruk dengan nisfu Sa'ban ataupun dengan semisalnya yang memang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya malam-malam tertentu itu, waktu-waktu tertentu itu mengandung barokah. Kemudian yang kelima adalah bertabaruk dengan makanan atau minuman yang Allah Ta'ala tidak jadikan pada makanan dan minuman tersebut mengandung barokah. Seperti mungkin bertabaruk dengan nasi tumpeng, bertabaruk dengan kue apem misalnya ya, dan bertabaruk dengan tabaruk yang lain-lainnya, dengan makanan tertentu, dengan minuman tertentu, tapi nggak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya makanan atau minuman tersebut mengandung barokah. Ini poin yang ketiga tentang pembagian tabaruk. Tapi kita masuk pada poin yang keempat, ini poin yang sangat penting, yaitu kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam tabaruk. Ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Tauhid Al-Muyassar. Di dalam kitab tersebut dikatakan qawaidu wa dawabitu muhimmah fit tabaruk. Jadi kaidah-kaidah, dobit-dobit yang sangat penting terkait dengan tabaruk. Yang pertama, at-tabarruku ibadatun. Ini kaidah-kaidah yang disampaikan dalam buku tersebut ini sangat penting bagi kita untuk memahaminya, karena banyak sekali orang-orang yang mereka salah atau mereka tersalah ya di dalam memahami tabaruk. Salah satunya karena tidak memahami kaidah-kaidah yang sangat penting yang harus mereka pahami di dalam pengambilan tabaruk, di dalam mengambil barokah. Yang pertama, at-tabarruku ibadatun. Mengharap barokah, bertabaruk, mencari barokah, ibadatun. Ini termasuk dari ibadah. Ya, jadi tatkala kita bertabaruk dengan sesuatu, ini masuk ke dalam ibadah. Wal aslu fil ibadat al-man'u hatta ya'tiya dalilun ala masru'iyyatiha. Dan menurut kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya hukum asal dari ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Karena tabaruk ini adalah ibadah dan hukum asal dari ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan hal tersebut. Maka tatkala kita bertabaruk dengan sesuatu, hukum asalnya dilarang. Hukum asal bertabaruk dengan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Ada nggak dalil yang mensyariatkan? Oh, ada dalil yang mensyariatkannya. Oh, berarti hukum asalnya berubah menjadi apa? Disyariatkan atau dibolehkan. Bertabaruk dengan air zam-zam, bertabaruk dengan madu, bertabaruk dengan habatus sauda, hukum asalnya adalah dilarang. Ada nggak dalil mensyariatkan? Oh, ada dalil mensyariatkan. Berarti dia keluar dari hukum asal. Bertabaruk dengan kuburan, tanah kuburan orang-orang yang dianggap soleh, ya kuburan Pak Kiai, atau bertabaruk mungkin dengan kotoran Kiai Slamet, ya yang biasa mungkin dilakukan oleh sebagian orang-orang. Hukum asalnya adalah dilarang. Ada nggak dalil yang membolehkan? Ada tidak? Bukan satu dalil saja dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan hal-hal tersebut. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada, ya dia tetap pada hukum asalnya, yaitu dilarang. Ini di antara dalil ya akan kaidah ini adalah surah Asy-Syura ayat 21 yang mana Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Ya, apakah bagi mereka sekutu-sekutu? Apakah bagi mereka, kata Allah, sekutu-sekutu syara'u lahum minad-din, yang sekutu-sekutu mereka tersebut mensyariatkan untuk mereka di dalam agama ini malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak memberikan izin baginya. Ya, berarti syariat ini adalah murni
hak Allah Subhanahu wa taala. Yang hukum asalnya adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Maka tatkala seseorang itu bertabaruk dengan sesuatu, apapun itu bentuknya, maka hukum asalnya ada dilarang. Kenapa? Karena bertabaruk itu adalah ibadah. Dan hukum asal sesuatu, hukum asal dari ibadah itu adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Maka hukum asal kita bertabaruk dengan segala sesuatu, apapun itu bentuknya, hukumnya adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, al-barakatu kulluha innama huwa minallahi wahdah wa huwa malikuha wa wahibuha fala tuslabu min ghairihi. Ini penting sekali, ya. Al-barakah kulluha, barakah semuanya, baik barakah yang ada pada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik barokah yang ada pada makanan dan minuman-minuman tertentu, baik barokah yang ada pada tempat-tempat tertentu, baik barokah yang ada pada waktu-waktu tertentu, ketahuilah semuanya itu innama huwa minallah, itu semuanya berasal dari Allah semata. Wa huwa malikuha, Allah lah yang memilikinya. Wa wahibuha, dan Allah lah yang memberikannya. Fala tutlabu min ghairihi, maka enggak boleh diminta dari selainnya. Tatkala kita bertabaruk dengan air Zam-Zam, yang kita tahu air Zam-Zam itu mengandung barokah, tapi ingat, kita mengharapkan barokahnya ini bukan karena air Zam-Zam, bukan kepada air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam ini tidak memiliki barokah. Yang memiliki barokah, yang Allah titipkan kepada air Zam-Zam tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita meminta barokah, mintalah kepada pemiliknya, yaitu Allah. Mintalah kepada zat yang memberikannya, yaitu Allah. Kita mengharapkan barokahnya bukan kepada air Zam-Zamnya. Ini hanya sebab kita mengharapkan barokah. Para sahabat dahulu mengharapkan barokah pada zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini mengharapkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi tatkala kita bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa sesuatu tersebut mengandung barokah, tetap hati kita ya mintanya kepada Allah, mengharapnya kepada Allah, bukan kepada sesuatu tersebut. Berdasarkan dalil banyak dari Al-Quran, diantaranya firman Allah surah Al-Furqan ayat 1, Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi. Juga dalam firman Allah surah Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian juga surah As-Saffat ayat 113, Allah Ta'ala berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Dan kami berikan barakah atasnya dan juga atas Ishak. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan, dan ya dia yaitu Allah telah menjadikan diriku mubarakan, berbarokah. Ya, ini kalau tidak salah ada perkataan Nabi SAW, ya, coba nanti dilihat lagi. Begitu pula dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al barakatu minallah. Hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al barakatu minallah. Barokah itu adalah berasal dari Allah. Ya, oleh karena itulah kalau kita tahu barokah ini adalah berasal dari Allah, milik Allah, maka tatkala kita bertabaruk dengan sesuatu, ya kita tetap mengharapnya dan memintanya kepada Allah Ta'ala yang memiliki barokah tersebut. Dan untuk sekali lagi untuk mengetahui sesuatu itu adalah mengandung barokah, harus ada dalil. Tidak sembarangan kita mengatakan, misalnya kita ngisi kajian malam-malam, misalnya kita mengatakan pada malam yang penuh barokah ini, misalnya dari mana kita tahu malam itu ada malam berbarokah kalau tidak ada dalilnya? Ya, atau seorang mengatakan baraktu ala syai', saya memberikan barokah atas sesuatu, atau mengatakan ubariku fi'lakum, saya memberikan barokah atas perbuatan kalian. Ini tidak boleh kita mengatakan perkataan yang seperti itu pada malam yang berbarokah ini. Ya, kecuali memang pada malam Ramadan, misalnya pada malam Ramadan yang berbarokah ini boleh. Tapi kalau malam-malam yang lainnya, ya, yang tidak ada dalilnya bahwasanya malam itu adalah malam berbarokah, tidak boleh kita mengatakan pada malam yang berbarokah ini. Karena untuk mengatakan seperti itu harus ada dalil. Dari mana kita tahu malam itu adalah malam berbarokah? Tapi ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ya, anat tabaruka bima thabatat barakatuhu syar'an. Bahwasanya bertabaruk dengan sesuatu yang telah tetap bahwa sesuatu tersebut mengandung barokah secara syar'i,
yajibu ayyakuna biturukin masru'iyatin. Wajib kita tempuh dengan cara-cara yang disyariatkan. Ya. Banyak orang mengetahui bahwasanya Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini mengandung barokah. Tapi sudah kita jelaskan tadi, ya, bertabaruk dengan tempat-tempat tersebut adalah dengan cara-cara yang disyariatkan. Tidak boleh dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusap badan kita di tembok-tembok Masjid Nabawi misalnya, atau dengan mengambil batu yang ada di Madinah, ya, atau mengambil kuburan kuburan baki para syuhada misalnya, atau misalnya, maka yang seperti ini tidaklah boleh. Jadi bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya bahwasanya itu adalah mengandung barokah, maka harus ditempuh dengan cara-cara yang disyariatkan. Kemudian kaidah yang keempat adalah bahwasanya tabaruk yang telah tetap barokahnya secara syar'i ini tidaklah memberikan suatu manfaat kecuali untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna tabaruk bima thabatat barakatuhu la yufidu ilal muwahhid al mu'min billahi wa rasulihi. Jadi bertabaruk dengan sesuatu yang telah tetap secara syar'i itu mengandung barokah tidaklah memberikan suatu faedah kecuali orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini 4 kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami. Tapi kita masuk pada poin yang kelima. Hukum tabaruk yang dilarang. Hukum tabaruk yang dilarang. Tabaruk yang dilarang ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah tabarukun syirkiyun. Tabaruk yang syirik. Dan syiriknya di sini maksudnya adalah syirkun akbar. Bagaimanakah batasan tabaruk kepada selain Allah? Tabaruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya masuk ke dalam kategori tabaruk yang syirkiyun, yaitu huwa ayataqida al-mutabarriku anal mutabarraka bihi, ya, wa huwa al-makhluq yahubul baraka bi nafsihi. Ini kembali lagi kepada kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan suatu sebab, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Jadi tabaruk yang syirkiyun di sini adalah maksudnya syirkun akbar, yaitu seseorang yang bertabaruk dia meyakini, ya, seseorang yang bertabaruk dia meyakini bahwasanya sesuatu yang sedang dia tabaruki tersebut itu makhluk atau apapun itu bentuknya selain Allah Subhanahu wa taala, yahubbul baraka bi nafsihi, dia meyakini memberikan barokah dengan sendirinya. Ya, hatta dia bertabaruk dengan sesuatu yang disyariatkan pun kalau dia meyakini seperti ini syirkun akbar. Seorang bertabaruk dengan air Zam-Zam, dia meyakini air Zam-Zam ini yang memberikan barokah bukan Allah, syirkun akbar. Apalagi dia bertabaruk dengan sesuatu yang tidak syar'i, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah. Seseorang yang dia bertabaruk dengan apapun itu, kalau dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut yang dia tabaruk itu memberikan barokah binafsihi dengan sendirinya, maka hal tersebut termasuk dari kesyirikan. Ya. Atau dia ayat sluba minhu al-khaira fima la yaqdiru alaihi ilallah. Atau dia meminta kepada sesuatu yang dia tabaruki dari selain Allah Ta'ala kebaikan di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Ya, seorang bertabaruk dengan sesuatu, dia mengharapkan kebaikan, ya, kepada sesuatu tersebut, tapi dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Ya, bertabaruk mungkin dengan tanah kuburan, ya, kemudian dia meminta kepada tanah kuburan ini, atau bertabaruk dengan kiai. Ya, dia meminta agar kiai mungkin menyembuhkan penyakitnya. Padahal yang bisa menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Ta'ala. Adapun sebab-sebab yang lainnya, obat-obat yang kita minum itu hanya sebagai obat saja. Sebagai perantara. Bukan yang menyembuhkan, tapi sekedar mengobati kita. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala.
Jadi apabila ada seseorang dia bertabaruk, meminta barokah kepada sesuatu dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala, maka yang seperti ini ya termasuk dari kesyirikan. Dan syiriknya di sini adalah syirkun akbar, ya syirik yang besar. Kemudian yang kedua, jenis tabaruk yang kedua adalah tabarukun bid'iyun. Tabarukun bid'iyun. Tabaruk yang bid'ah. Wa huwa yaitu at-tabaruku bima lam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala jawazi tabaruku bihi. Itu bertabaruk dengan sesuatu yang tidak datang dalil yang syar'i yang menunjukkan bolehnya bertabaruk dengan sesuatu tersebut. Mu'taqidan annallaha ja'ala fihi barakah. Tapi dia tetap meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan barakah pada sesuatu tersebut. Jadi tabaruk yang bid'i adalah seseorang dia bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalil yang syar'i yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut boleh ditabaruki. Namun dia, orang ini meyakini bahwasanya yang memberikan barokah pada benda tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Au tabaruku bi syai' alladhi warada tabaruku bihi fi ghairi ma warada fi syari' tabaruku bihi fihi. Atau ya, dia bertabaruk dengan sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dari syar'i bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, tapi dia tempuh dengan tata cara yang tidak syar'i. Ya. Ini jadi tabaruk yang bid'i ada dua bentuk ini. Ya. Yang pertama, dia bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah akan bolehnya bertabaruk dengan sesuatu tersebut. Tapi dia masih meyakini Allah lah yang menjadikan barokah pada sesuatu tersebut. Padahal itu nggak berbarokah, tapi dia yakini Allah menjadikannya. Yang kedua, dia bertabaruk dengan sesuatu yang datang dalil bolehnya bertabaruk dengan sesuatu tersebut, tapi dia bertabaruknya dengan tata cara sesuatu yang tidak disyariatkan. Wa hadza bila syakin muharramun. Maka yang demi ini tanpa diragukan lagi adalah termasuk dari keharuman. Li'anna fihi ya ihdatsa ibadatin la dalila 'alaiha min kitabin wa sunnah. Berarti karena di dalamnya ada unsur membuat ibadah yang baru yang tidak dicontohkan, yang tidak ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Wali annahu ja'ala ma laysa bisababin sababan. Dan juga ya berarti orang tersebut telah menjadikan sesuatu menjadi sebab yang hakikatnya itu bukan sebab. Fa huwa minasyirkil asghar, dan ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Jadi tabaruk yang bid'ah ini masuk ke dalam kategori syirik asghar. Dari dua sisi ya. Jadi tabaruk yang bid'ah ini kalau kita lihat dari penjelasan ulama yang menulis ini, ya dia termasuk dari syirik asghar dari dua sisi. Yang pertama, karena dia telah menjadikan ya suatu sebab yang bukan sebab. Menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Kemudian yang kedua, ya dia bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ya mengandung sesuatu yang ada dalilnya dari syariat bahwasanya sesuatu itu adalah mengandung barokah, tapi dia tempuh dengan cara-cara yang bid'i, dia tempuh dengan cara-cara yang yang tidak dicontohkan. Ini pun masuk ke dalam kategori syirik asghar. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Ya, seseorang yang bertabaruk dengan sesuatu walaupun itu mengandung barokah, tapi dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pun masuk ke dalam kategori syirik asghar dari sisi karena amalan tersebut, perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya ya tentang pengertian syirik asghar. Jadi para ulama memberikan pengertian syirik asghar ada dua tinjauan. Yang pertama adalah setiap amalan atau perkataan yang dikatakan syirik oleh syariat tapi tidak sampai pada batasan syirik akbar, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ada juga yang mendefinisikan syirik asghar adalah suatu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Segala perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar, maka itu hukumnya adalah syirik asghar. Contoh adalah seperti beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Dia beribadahnya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tapi di samping kuburan orang soleh yang dia meyakini kuburan tersebut adalah mengandung barokah.
Maka para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dari kesyirikan yang asgar. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar. Begitu pula dengan tabaruk yang bid'ah ini. Taib, ada poin tambahan. Kemarin kita sampaikan hanya 6 poin ya. Di sini ada poin tambahan yang ini pun cukup penting kita bahas di sini. Itu sebab-sebab tabaruk yang dilarang. Ya, sebab-sebab tabaruk yang dilarang. Dijelaskan oleh para ulama, di antara juga disebutkan di dalam Tauhid Al-Muyassar. Tauhid Al-Muyassar bisa antum cek ya. Asbabut tabaruk al-mamnu. Di antara sebab-sebab tabaruk yang dilarang. Terjadinya tabaruk-tabaruk yang dilarang tentunya ada sebab-sebab. Kenapa mereka kaum muslimin melakukan tabaruk yang demikian itu? Di antaranya adalah al-jahlu, bodoh. Jadi al-jahlu, bodoh, ini adalah salah satu sebab ya terjadinya ya jenis-jenis tabaruk yang dilarang. Bahkan banyak terjadinya tabaruk-tabaruk yang dilarang ini disebabkan karena bodohnya mereka. Tatkala mereka tidak bisa membedakan mana tabaruk yang syar'i dan mana tabaruk yang dilarang. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal demikian itu adalah nanti kita akan jelaskan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi an Abi Waqid Al-Laythi, dari Abi Waqid Al-Laythi, ya tatkala beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ya kan pada saat itu orang-orang yang baru masuk Islam minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Dzata Anwat. Jadi orang-orang musyrikin, sebagaimana insyaallah nanti kita akan jelaskan, jadi orang-orang musyrikin itu memiliki pohon bidara yang biasa mereka menggantungkan senjata mereka dengan keyakinan bahwasanya barokah yang ada pada pohon tersebut akan berpindah kepada senjata mereka. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam karena kebodohannya minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuatkan pohon semisal orang-orang musyrikin. Ya, mereka mengatakan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah untuk kami dzata anwat kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Apa itu dzatu anwat? Nanti insyaallah kita jelaskan. Yang intinya ya permintaan syirik ini oleh para sahabat disebabkan karena kebodohan. Jadi bodoh ini salah satu sebab yang terbesar yang menyebabkan terjadinya tabaruk yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah at-tashabbuhu bil kufar. Yang menyerupai orang-orang kufar. Banyak dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dan ijma para ulama ya perintah kepada kita untuk menyelisihi orang-orang kufar dan larangan untuk bertasabuh kepada mereka. Hadis yang ma'ruf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian di sini dicontohkan beberapa jenis tabaruk yang disebabkan karena bertasabuh dengan orang-orang kufar. Yang ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya yang pertama adalah al-gulu fil anbiya was salihin. Gulu, ya, melampaui batas di dalam mengagungkan, memuji para nabi dan orang saleh. Ya, ini adalah bentuk tasabuh kaum muslimin kepada orang-orang kufar. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Umar bin Khattab, la tudruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji ibnu Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya adalah seorang hamba, faqulu abdullah wa rasuluhu, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Jadi di antara ya tabaruk yang dilarang yang munculnya disebabkan karena tasabuh dengan orang-orang kufar adalah gulu kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua di sini contohkan seperti mengadakan perayaan-perayaan ya hari raya yang tidak dicontohkan di dalam agama Islam. Ya, ini tasabuh dengan ahlul kitab, ya terutama adalah orang-orang Nasara yang mereka mengadakan maulid Nabi Isa alaihissalam, kemudian diikuti juga orang-orang muslimin dan perayaan-perayaan yang lainnya. Hari ibu, hari bapak, hari anak, dan yang semisalnya. Hari kasih sayang, dan yang semisalnya. Yang ini adalah termasuk dari perayaan-perayaan yang bid'i. Dan banyak kaum muslimin yang mengikuti mereka. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah membangun masjid di atas kuburan. Banyak dari kaum muslimin yang menjadikan ya kuburan-kuburan orang saleh
atau orang yang mereka anggap soleh, di atasnya dibangun sebuah bangunan masjid. Padahal ini adalah termasuk dari kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laknatullah alal Yahud wan Nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya, semoga Allah Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sebab yang ketiga, tadi sebab yang pertama jahil, kemudian sebab yang kedua tadi apa? Bertasabuh dengan orang-orang kufar. Dan sebab yang ketiga adalah ta'zimul athar, mengagungkan peninggalan-peninggalan. Al-athar wal al-maqsudu bil athar huna al-atharu al-makaniyah, yaitu mengagungkan peninggalan-peninggalan yang terkait dengan tempat atau yang semisalnya. Ya, seperti banyak dari kaum muslimin yang tatkala mereka haji atau umrah, kemudian masih ada waktu, mereka ke Gua Hira, mereka ke tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertabaruk di sana. Hal ini disebabkan kenapa? Ta'zim, ya, terlalu mengagungkan tempat-tempat bersejarah. Ya, tempat-tempat bersejarah, mungkin tempat Rasulullah bersembunyi di Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu, tempat Rasulullah lahir, ataupun yang semisalnya, atau orang-orang soleh yang lainnya, tempat-tempat mereka atau benda-benda mereka. Maka yang seperti ini diantara sebab terjadinya tabaruk yang dilarang. Di sini Syekh yang menulis buku ini, beliau mencontohkan diantara tabaruk yang dilarang dengan sebab ta'zimul asar, ya, dengan sebab mengagungkan tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu, seperti bertabaruk dengan miftahul Ka'bah, dengan kunci Ka'bah. Ya, mungkin sebagian orang Arab ataupun yang selain dari mereka bertabaruk dengan miftahul Ka'bah, kunci Ka'bah. Idza wada'a fi fammi sagir, mereka meyakini apabila kunci Ka'bah ini diletakkan pada mulut seorang anak kecil, alladzi thaqula lisanuhu 'anil kalam, yang anak kecil ini berat lisannya untuk berbicara, ya, sulit untuk berbicara. Kemudian tatkala diletakkan miftah kunci dari Ka'bah ini, yatakallamu syari'an, maka mereka meyakini anak kecil ini akan berbicara dengan cepat. Jadi bertabaruk dengan apa? Dengan kunci dari Ka'bah. Atau mungkin dengan mengambil sesuatu dari debu kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian dia jaga, dia bertabaruk dengannya. Atau juga kuburan dari selain kuburan beliau, tanahnya diambil ataupun yang semisalnya, atau bahkan ada yang dimakan tanah kuburan orang yang dianggap wali atau orang saleh. Ini diantara sebab terjadinya tabaruk yang dilarang. Jam berapa? Jam 5 kurang 3 menit. Mungkin ini dulu yang kita bisa jelaskan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad. Dan di sini ada 2 dalil, ya, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Insya Allah Ta'ala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah majelis ilmu termasuk waktu-waktu yang berbarokah? Majelis ilmu itu bukan waktu, tapi masuk dari amalan tadi, ya. Kita contohkan di sini majelis ilmu at-tabaruk bi aqwal wa a'mal masru'ah. Jadi bertabaruk dengan perkataan dan amalan-amalan yang disyariatkan, yang apabila seorang hamba melakukan amalan tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah majelis ilmu. Di sini contohkan wa huduru halaqil ilmi, menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Jadi ini bukannya waktu, bukan, ya, tapi bertabaruk dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Menuntut ilmu kan termasuk dari ibadah, dan banyak dalilnya yang menunjukkan akan barokahnya kita menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakrahumullahu fi man indah." Ini hadis ini dari Imam Muslim. Jadi bukan waktunya, bukan waktu, tapi apa? Perbuatan kita tatkala menuntut ilmu. Taib. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadz.
Izin bertanya, apakah boleh bertabaruk dengan amalan-amalan yang disyariatkan dengan menekankan waktu pengamalannya pada waktu-waktu tertentu karena ada sesuatu yang ia harapkan. Misalnya seseorang memperbanyak sedekah atau membaca Al-Quran saat hendak ujian di kampus dengan harapan Allah mudahkan ujiannya. Jazakumullah khair. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Dia termasuk dari kesirikan seseorang dia beramal ibadah karena keinginan dunia. Ya, ada pembahasan nanti tersendiri ya. Dan nanti ini ada perinciannya. Ya, boleh nggak kita menginginkan balasan di dunia dari ibadah-ibadah yang kita lakukan? Maka intinya nanti ada suatu ibadah yang memang syariat mentarget kita, memotivasi kita dengan menyebutkan balasan-balasan di dunia. Ya, seperti silaturahim, kemudian kita bersedekah, ya. Berobatlah kalian dengan sedekah, kama qala Rasulullah. Kemudian silaturahim, dipanjangkan umurnya, ya, dilapangkan rezekinya. Disebutkan berjihad, yang membunuh dapat ghanimah dari orang yang dia bunuh. Maka amalan-amalan yang seperti itu, memang kalau ada dalil dari syar'i yang menjelaskan balasan di dunia sebagai target kita untuk melakukannya, maka boleh kita menginginkan balasan tersebut. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita lalai akan akhirat. Ya, kita pun harus menginginkan balasan Allah di akhirat. Tapi kita menginginkan balasan di dunia nggak apa-apa. Tapi dengan catatan memang ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah akan penyebutan balasan di dunia tersebut yang kita inginkan. Ya. Dan nanti ada amalan-amalan yang syariat tidak mentargetnya, tidak memberikan motivasi dengan menyebutkan balasan dunia terhadap amalan tertentu. Misalnya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan tidak ada disebutkan balasan-balasan di dunia, tidak. Sholat 5 waktu. Yang wajib 5 waktu itu nggak ada disebutkan balasan dunia. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, karena kemudian kita menginginkan balasan dunia, maka seperti ini, ala qaulin, ini atas suatu pendapat tidak boleh. Nanti insya Allah akan datang perinciannya pada bab yang insya Allah kita akan bahas. Babu minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Termasuk dari kesyirikan, seseorang dia beramal ibadah tapi karena menginginkan dunia. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Dahulu ada yang menggunakan sendal Imam Ahmad untuk bertabarruk, mengusir jin. Apakah ini termasuk tabaruk yang dilarang, Ustadz? Syukran, jazakallah. Nah, itu bukan tabaruk dengan sendalnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi sebagaimana yang kemarin juga Ana sampaikan ya, kalau ada orang yang kesurupan pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu, ya bertepatan Imam Ahmad bin Hambal sedang sibuk, maka Imam Ahmad bin Hambal beliau memberikan sendalnya kepada orang tersebut dan diperintahkan untuk memberitahu kepada jin yang ada yang berada di tubuh orang tersebut bahwasanya ini adalah sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Jin itu dia keluar dari tubuh ini bukan karena takut sama sendalnya, bukan. Tapi takut kepada pemilik sendalnya, bukan sendalnya. Ya, tapi takut kepada pemilik sendalnya itu Imam Ahmad bin Hambal yang pada saat itu masih hidup. Tapi setelah Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia, kemudian orang yang kesurupan pada saat Imam Ahmad bin Hambal masih hidup kesurupan lagi. Kemudian karena Imam Ahmad sudah meninggal dunia, kemudian diambillah sendalnya, ini sendal Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jinnya nggak takut kepada sendalnya, karena bukan sendalnya, bukan, tapi kepada pemilik dari sendal tersebut. Tatkala Imam Ahmad sudah meninggal, ya sendalnya nggak memberikan pengaruh. Begitu pula tatkala Imam Ahmad masih hidup, nggak memberikan pengaruh sendal tersebut. Dia bukan takut kepada sendalnya, bukan, tapi takutnya kepada Imam Ahmadnya. Jadi bukan bertabaruk kepada sendalnya, bukannya, kepada pemilik sendal tersebut yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri anak pribadi dan anak beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata ini datang dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.